Karakteristik soal kompetensi P3K yang pertama berkaitan dengan seleksi kompetensi, yaitu kemampuan kompetensi manajerial, yang kedua adalah kompetensi teknis, yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural. Kalau kompetensi manajerial terdiri satu integritas, yang kedua kerjasama, yang ketiga komunikasi, yang keempat adalah orientasi hasil, yang kelima adalah pelayanan publik, yang keenam adalah pengembangan diri dan pengembangan orang lain. PD itu pengembangan diri dan PO adalah pengembangan orang lain. Yang ketujuh adalah mengelola perubahan. Yang kedelapan adalah pengambilan keputusan. Ini semua kompetensi manajerial dalam satu kesatuan tes kompetensi kepribadian, ya. TKP. Kompetensi manajerial yaitu kompetensi yang berkaitan dengan TKP. Tes kepribadian, gitu ya. Kalau kompetensi teknis yaitu berkaitan dengan bergantungnya jabatan yang dipersyaratkan. Ketika kalian mengambilnya keguruan, ya, misalnya guru, kalian akan menghadapi 4 soal, yaitu tentang berkaitan dengan pedagogik, yang kedua adalah profesional, yang ketiga adalah kepribadian, yang terakhir adalah sosial. Karena guru harus memiliki 4 pilar, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, sosial. Pedagogik itu untuk mengajarnya, profesional itu untuk mapel yang diampunya. Kepribadian, ya bagaimana seorang guru menjadi pribadi yang baik. Sosial, bagaimana guru menjadi orang yang sosialnya tinggi di masyarakat, seperti itu ya. Nah, ini berarti soal-soal pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial berkaitan dengan SKB. SKB itu apa? Seleksi kompetensi bidang. Biasanya muncul di soal-soal PPG, soal-soal ujian tulis nasional, soal-soal CPNS yang kemarin berkaitan dengan SKB gitu ya. Nah, berarti kalian bisa belajar di soal-soal PPG gitu ya. Saya kemarin sudah membahas soal SKB untuk guru SD gitu ya. Bisa kalian lihat di video-video sebelumnya. Nah, untuk acuannya yaitu Permendiknas nomor 16 tahun 2007 standar kompetensi guru. Standar kompetensi guru harus mempunyai 4 pilar, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, sosial. Gitu ya. Kalau kompetensi sosial kultural yaitu berkaitan dengan perekat bangsa. Perekat bangsa itu masuknya dalam TKP juga. Tes kompetensi kepribadian. Paham ya? Berarti karakteristik soal kompetensi P3K berkaitan dengan manajerial, teknis, dan sosial kultural. Kompetensi manajerial tentang integritas, aspek-aspeknya yang pertama yaitu seseorang yang baik dan tulus, maka memiliki keberanian dalam mengatakan kebenaran. Yang kedua, dapat membedakan dengan pasti hal yang benar dan salah. Yang ketiga, berani memperjuangkan kebaikan dan kebenaran. Yang terakhir, tidak takut terhadap resiko apapun yang menimpa atas tindakan membela atau mempertahankan kebenaran, meskipun resiko yang ditanggung bisa saja dapat mengancam kelangsungan karirnya. Tipsnya, jadilah pribadi yang berintegritas, jujur, tegas, dan disiplin. Pahamilah bahwa semakin tinggi integritas yang Anda miliki, maka semua pihak akan segan dan hormat kepada Anda. Begitupun sebaliknya. Contoh-contoh integritas. Saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Sikap saya sebaiknya A. Hanya dalam hati saja, saya tidak menyetujui hal tersebut. B.
wajar karena hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. D. Melaporkan atasan tersebut kepada pihak yang berwenang. E. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di lingkungan kerja manapun. Oke, kita analisis soal ini ya. Kalau yang B, itu nilainya 1. Kenapa? Menganggap hal yang tidak baik menjadi suatu hal yang sudah wajar, semakin lama akan membuat Anda juga akan terdorong melakukannya. Kalau yang E itu skornya adalah 2. Kenapa 2? Karena mengetahui hal yang tidak baik terjadi apabila terjadi di banyak tempat merupakan tindakan permisif. Ya, sudah tidak baik, kenapa tidak melaporkan ataupun tidak menegurnya gitu ya. Itu yang E. Yang A itu skornya 3. Kenapa? Karena diam adalah tindakan yang tidak baik ya, atau tindakan dalam tingkatan yang paling rendah, itu yang A. Ini kan hanya dalam hati saja, saya tidak menyetujui hal tersebut. Berarti dia diam. Diam adalah tindakan dalam tingkatan paling rendah. Kalau yang D itu skornya adalah 4. Kenapa? Karena masih ada hal yang perlu dilengkapi sebelum melaporkan, yaitu adanya bukti, karena jika tidak memiliki bukti maka termasuk fitnah. Resiko yang ditanggung adalah terkena pasal pencemaran nama baik, gitu ya. Kalau yang C itu skornya 5. Karena menunjukkan pribadi yang memiliki prinsip, gitu ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Dalam suatu pengurusan administrasi atau surat izin di kantor tempat saya bekerja, ternyata banyak pegawai yang merupakan rekan kerja saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan hal tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan peraturan kantor bahwa setiap pegawai dilarang memungut upah atas kepengurusan surat. Tindakan saya adalah A. Ikut melakukan karena ternyata banyak rekan kerja yang melakukannya. B. Tidak terlintas di benak sedikit pun sehingga tidak ingin melakukannya sama sekali. C. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. D. Terkadang saja melakukan hal tersebut sebagai rasa solidaritas antar rekan kerja. E. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya, namun jika ada kesempatan tidak apa. Oke, kita analisis. Kalau yang A itu poinnya adalah 1. Kenapa 1? Karena ikut melakukan tindakan tersebut menandakan Anda bukan pribadi yang baik. Oke, untuk yang C itu skornya adalah 2. Karena alasan gaji kecil tidak dapat dibenarkan. Uang tambahan yang Anda dapatkan berasal dari sumber yang tidak baik. Maka jangan dicontoh. Yang E itu skornya adalah 3. Karena usaha agar tidak melakukan hal tersebut sudah baik. Namun, kuat hati agar tidak tergoda itu belum ya. Belum menguasai, oke? Maka skornya adalah 3. D itu skornya adalah 4. Terkadang, berawal dari solidaritas, Anda bisa menyelami atas dasar apa rekan-rekan kerja Anda melakukan hal tersebut. Barulah ambil cara agar menyadarkan rekan-rekan agar meninggalkan hal yang tidak baik itu. Namun, bukan berarti tindakan ini tanpa resiko jika Anda tidak mampu mengendalikan diri, karena Anda bisa terjerumus. Kalau yang D ya. B itu nilainya adalah 5. Karena menunjukkan pribadi yang memiliki prinsip. Tidak terlintas di benak sedikit pun
sehingga tidak ingin melakukannya sama sekali. Itu poinnya adalah 5. Oke, lanjut soal berikutnya. Dalam perjalanan hidup saya, sifat utama yang ada dalam pribadi saya adalah A. Berani, B. Jujur, C. Ulet, D. Rajin, E. Disiplin. Oke, tipsnya adalah ini, jadilah pribadi yang berintegritas, jujur, tegas, dan disiplin. Pahamilah bahwa semakin tinggi integritas yang Anda miliki, maka semua pihak akan segan dan hormat kepada Anda. Begitupun sebaliknya. Jadi, nilai yang paling tinggi adalah yang B, jujur. Orang pintar banyak, tapi orang yang jujur sedikit. Jadi, integritas yang paling utama adalah jujur. Baru tegas dan disiplin. Begitu ya. Oke, poin-poinnya adalah urutan jawaban sesuai skala kepentingan dari segi penilaian integritas diri Anda adalah kalau B itu jujur skornya 5, kalau E disiplin itu skornya 4, kalau C ulet skornya 3, kalau D rajin skornya 2, kalau A berani skornya 1. Jadi, jadilah pribadi yang berintegritas, jujur, tegas, dan disiplin. Oke,